Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Ketua Umum Kadin Indonesia, Bapak Insinyur Haji Edi Ganevo, dan Bapak Dewan Pertimbangan, Bapak Usman Sabtaodang, dan Bapak Dewan Penasehat, Bapak Tatri Abeng, serta rekan-rekan Wakil Ketua Umum, dan yang saya sayangi Ketua Umum Provinsi seluruh Indonesia yang hadir secara fisik maupun secara virtual. Mohon maaf karena tadi saya harus temuin teman-teman artis yang kepingin menjadi Kadin Entrepreneur Artis Indonesia dan di bawah naungan Pak Mas Rizal dan kawan-kawan sudah ada di sini, nanti tinggal bicara sama ketum, karena memang dari dulu beliau kepingin membawa beberapa teman-teman artis masuk di Kadin Indonesia yang harusnya ada seremonial pengukuhan di Borobudur bulan Maret. Dikarenakan COVID, akhirnya agenda itu nggak jadi. Sore yang berbahagia ini saya mengucapkan syukur Alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana sahabatnya akan kita tunggu di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa kepada Bapak Usman Sabta sebagai Wantin dan Bapak Edi Ganevo sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia yang sudah mencurahkan tenaga, pikiran, bahkan biaya untuk ikut terlibat dalam memperjuangkan, mengayomi, melindungi, dan mendampingi pelaku-pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau yang biasa disebut dengan UMKM. Organisasi ini bisa kita jadikan ladang mencari amal sebanyak-banyaknya dengan membantu, mendampingi, dan melindungi pengusaha-pengusaha mikro, kecil, dan menengah agar roda ekonomi dari pusat sampai desa tetap hidup di tengah masa-masa sulit seperti ini. Saya mengajak Ketua Umum Kadin Indonesia dan Ketua Umum Kadin Provinsi selalu bergerak dan berkata jujur, biarpun itu menjadikan diri kita terancam bahkan rintangan sesulit apapun mendekati kita, tapi kita sebagai manusia yang beriman tidak boleh kalah sedikit pun dengan rasa takut yang selalu ditebar oleh rival-rival kita yang ada di sebelah. Di tengah-tengah bergerilya untuk menjadi pejuang, pelopor, dan pemberantas kemiskinan di bawah roda organisasi Kadin Indonesia. Berkat keberanian Pak Oso dan Pak Edi, saya merasakan dan melihat secara terang benderang wajah-wajah pengusaha kecil merasakan ada yang mengayomi dan dilindungi oleh Kadin Indonesia di bawah kepemimpinan Bapak Oso sebagai Wantim dan Bapak Edi Ganevo sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia. Maka dari itu saya doakan semoga Ketua Umum Kadin Indonesia masuk dalam Kabinet Indonesia Maju. Amin ya rabbal alamin. Dan tidak lupa juga sahabat saya, saudara saya, teman-teman seperjuangan saya, akan saya doakan semua Ketua Umum Kadin Provinsi seluruh Indonesia menjadi gubernur di wilayahnya masing-masing. Agar supaya apa? Agar supaya yang biasa membuat surat ke gubernur biar tambah pusing bahwa gubernurnya adalah orang-orang di bawah garis komando dan di bawah garis organisasi Kadin Indonesia yang di bawah naungan Insinyur Haji Edi Ganevo. Mungkin pengantar dari saya sebagai Ketua Umum Kadin Jawa Tengah. Kalau masalah UMKM dengan kondisi seperti ini, menurut survei Asia Pasifik, SMB Digital Mature Studi tahun 2020 mengungkapkan
bahwa digitalisasi usaha kecil dan menengah di Indonesia bisa meningkatkan PDB Indonesia sebesar 160 sampai 160 miliar US dollar pada tahun 2024 serta berkontribusi pada pemulihan ekonomi pasca COVID-19. Dengan strategi 4T, Transform Expansion, Transform Proses, Transform dan Inovasi Bisnis Model, dan Transform Teknologi Ekosistem, saya meyakini dengan studi yang berdasarkan primer UKM, ini menunjukkan bahwa 82% UKM di Indonesia memiliki keinginan bertransformasi secara digital agar bisa menghadirkan produk-produk dan layanan baru ke pasar domestik maupun pasar global. Menimbang data di atas, Kadin Jawa Tengah berkomitmen untuk membantu melakukan transformasi digital UMKM di Jawa Tengah untuk meningkatkan daya saing dan pencipta dan pertumbuhan ekonomi dalam krisis pandemi COVID-19. Konsep yang akan diusung teman-teman Kadin yang ada di Jawa Tengah, transformasi experience, transformasi proses, transformasi dan inovasi bisnis model, dan transformasi teknologi ekosistem. Bapak Ibu yang bahagia, kita sudah merasakan bagaimana di bawah kepemimpinan Bapak Insinyur Haji Edi Ganevo selama 5 tahun kepemimpinan. Dan baru kali ini terjadi rapat pimpinan nasional. Dan saya merasakan bagaimana perjuangan berat yang sudah beliau hadapi selama ini. Kalau ada persoalan-persoalan dualisme tadi yang tidak dibicarakan, yang tidak dikeluarkan kepada teman-teman yang ada di provinsi, mari kita berdiri sejajar, berjalan bersama, menyelesaikan persoalan ini bersama. Ini bukan persoalan Edi Ganevo, ini persoalan Kadin Indonesia yang ada di pusat, provinsi maupun kabupaten kota. Mari kita berdiri sejajar, berjalan bersama. Setuju? Kalau memang setuju, mari kita berikrar. Semua berdiri. Tidak ada yang nggak berdiri. Semua berdiri. Termasuk pimpinan sidang. Termasuk pimpinan sidang. Ini kan bisa ditolak bendahara panitia ini tidak dibayar. Apa? Mana kalau Pak? Mana? Yang ada di Sultan maupun yang ada di Zoom boleh berdiri. Silakan berdiri. Mana dia? Udah berdiri apa belum ini? Mari berdiri semuanya. Ini bukan persoalan Kadin Indonesia. Semua berdiri. Tangan di atas. Kanan. Kami. Ikuti kata-kata saya. Kami. Segenap pengurus Kadin Indonesia. Menyatakan. Tekan. Permasalahan dualisme. Menjadi tanggung jawab kita bersama. Kadin Indonesia, saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.